Halo guys, kenalin saya Shelma dari kelas 11 TA4. Di sini saya akan memperlihatkan wawancara untuk comprehensive learning, wisata, dan kuliner yang ada di Kota Bandung. 1. Wawancara. Museum Geologi. Assalamualaikum Raja dari kelas 11 TA4. Ingin sedikit menanya-nanya tentang museum ini. Pertanyaan pertama, pemerintahan Belanda tahun 1928. Dulunya itu museum sebuah laboratorium. Paling cerita-ceritanya seperti itu. Jadi dulu sebuah laboratorium kita memiliki banyak koleksi. Koleksi itu bermanfaat untuk kita menjadi museum geologi untuk mereka informasi. Koleksi yang kami ikuti. tindakan seperti apa sih yang harus dilakukan? Tindakan yang menjaga museum ini tetap terjaga. Salah satunya kita harus meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas SDM agar semuanya bisa saling bersinergi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Jadi museum ini selain memberikan informasi yang terbaik, bahkan juga penyampaian kepada informasi edukasi kepada masyarakat, juga mempunyai visi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, mempunyai kualitas anak-anak negeri yang lebih baik. Boleh saya katakan itu benda itu boleh digantikan dengan istilah koleksi. Koleksi museum geologi ini didapat dari berbagai daerah, dari Sumatera, Sabang sampai Merauke. Tapi kita ini di Indonesia ini memang banyak sumber kekayaan geologi. Salah satunya dari sumber energinya, ada minyak yang gas, panas bumi, sumber daya air, dan lain-lain. Bahkan produk-produk geologi itu banyak, ada batu mineral, sebagai nilai ekonomisnya ada batu mulia dan non mineral. Jadi banyak sekali koleksi dan informasi yang ada di museum geologi ini memang sangat menarik sekali. Jadi mudah-mudahan memang apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kenapa Bapak buat museum ini? Pendapat saya untuk museum ini semoga kedepannya memang lebih baik lagi, diberikan sarana-sarana yang lebih baik lagi, lebih berkualitas, sehingga para pengunjung bahkan kita sebagai pegawai bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dan yang bermanfaat untuk semua. Jadi segitu aja untuk mewawancarai museum ini. Terima kasih, dadah. 2. Wawancara. Warung Seblak Maboy. Guys, jadi di sini aku lagi kulineran untuk khas Bandung banget nih. Ada seblak. Di sini kita punya pemiliknya. Hai, aku Maboy. Maboy mau nanya nih, Boleh. kapan sih dibukanya toko seblak ini? Oh, warung sebelah Maboy ya, 2010. 2010. Tuh guys, 2010 udah lama banget ya. Mm-mm. Ini ada resep rahasianya nggak sih? Ada. Tapi itu mah rahasia pribadi ya. Ya mungkin diceritain ya guys. Ya siap. Awal mula orang-orang bisa tahu ini tuh dari mana sih? Oh, itu teh dari ya pertama yang jajan yang dari mulut ke mulut aja. Misalkan yang datang satu terus nanyain ini di mana belinya, terus pada kesini. Jadi dari mulut ke mulut aja. Ingin ngerasainnya, nyobain seblak Maboy gimana. Seblak jadul lah intinya mah. Untuk kedepannya Mak Aboy nih buat warung ini gimana? Tuh aku mah doain aja ya, semoga warung Maboy tetap sukses, Maboynya sehat, Amin. terus nggak kendala apa-apa ya. Amin. Pokoknya sekarang semangat terus meskipun emang sih omset dari semenjak corona ya
omset berkurang sama sekali, tapi bersyukur aja ya sampai sekarang masih bisa berjualan. Amin ya Allah. Semoga makin sukses ya guys buat warungnya Ma Aboy. Amin ya Allah. Yaudah guys, segitu aja ya. Selamat ya. Dadah. 3 pewawancara. Song Angklung Ujo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Salma Aliansani Mangun Praja dari kelas 11 TA 4. Perkenalkan, nama aku Citra Andriana Yusuf dari 11 TA 4. Perkenalkan, nama aku Nur Syifa Anggraini dari kelas 11 TA 4. Di sini kita sudah ada di kediaman kesenian Saung Angklung Ujo dan bersama 2 narasumber kita. Boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Natasha. Perkenalkan nama saya David. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, aku mau nanya sejarahnya Angklung Ujo itu kayak gimana sih? Jadi Saung Ujo ini tuh didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Ujo Malagena beserta istrinya Ibu Sumiati. Jadi dulu Pak Ujo tuh ngajakin anak-anak sama cucunya buat pentas di sini, terus ngajakin tamu-tamu turis-turis nyari di Braga gitu. Aku mau nanya nih, kapan boomingnya terkenalnya Saung Angklung Ujo tuh? Jadi boomingnya tuh kalau nggak salah 2010 semenjak Saung Angklung Ujo diresmikan sebagai warisan budaya tempat asing Indonesia oleh UNESCO. Nah, pertanyaan ketiga adalah ada apa aja sih di Saung Angklung Ujo ini? Selain memberikan pentas seni yang luar biasa, ada apa aja? Selain angklung yang super terkenal itu. Di sini ada tari juga, terus ada wayang sama Demonstrasi wayang golek. sama ini apa sih main angklung semua. Terakhir, aku mau nanya pendapat kalian buat kedepannya tentang Angklung Ujo kayak gimana? Dan harapannya Harapannya semoga lebih banyak pengunjung, terus bisa ngebawain angklung ke go internasional. Oke. Sudah cukup segitu? Baik. Sekian wawancara kami beserta narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 4 terakhir wawancara. Taman Hutan Raya 1 Erdot Hadut di Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Citra Andriana Yusuf dari kelas TA 4. Nama aku Salma Aliansani Mangun Praja dari kelas 11 TA 4. Jadi kita sekarang lagi ada di Taman Tahura. Kita akan menanya-nanyakan sedikit tentang Tahura dan sejarah-sejarahnya sama Bapak siapa? Zina. Nah, Bapak mau nanya nih, kapan diresmikannya Tahura? Nah, mungkin kalau untuk Tahura Juanda diresmikan jadi tempat wisatanya itu tanggal 19 Januari tahun 1908. Aku mau nanya, fungsi Tahura apa sih? Nah, mungkin kalau untuk fungsi Tahura, mungkin kita nggak berbicara tentang Tahura ya, tapi kita berbicara tentang hutan. Karena mungkin kalau Tahura itu singkatan Taman Hutan Raya. Dan mungkin kalau untuk fungsi hutan banyak sih. Satu, untuk mengatur udara segar, oksigen, untuk menahan banjir juga. Mungkin untuk manfaat hutan bagi masyarakat sekarang mungkin banyak. Satu, karena Taman Hutan Raya ini itu bisa disebut paru-paru atau jantung dari kota Bandung. Mungkin kita bisa lihat satu-satunya kawasan hutan yang ada di dekat sama kota Bandung. Mungkin kalau ada yang lain nggak ada ya, kebanyakan udah bikin rumah, mall juga. Nah, alhamdulillah di kita di Kabupaten Bandung masih mempunyai hutan seperti ini. Jadi kita harus menjaganya dengan baik, melestarikannya, itu aja. Selain fungsi, pasti ada wisata. Wisatanya yang ada di Tahura apa aja? Mungkin kalau objek wisatanya yang terkenal itu sekarang ada Gua Jepang dan Gua Belanda. Kemungkinan kebanyakan orang yang dari luar Bandung yang terkenalnya hanya Gua Jepang sama Gua Belanda. Tapi kebetulan di Taman Hutan Raya ini masih banyak objek wisata yang lain. Ada penangkaran rusa, ada penangkaran kerinci, ada air terjun, ada jembatan gantung, dan ada tebing salju. Buat asal usulnya gua Jepang dan gua Belanda. Nah, kenapa ada Gua Jepang dan Gua Belanda? Jadi yang menjajah Indonesia
itu awalnya kan tentara Belanda. Nah, kemudian dia membuat satu tempat persembunyian atau untuk gudang amunisi. Tapi untuk awal sejarah dari Gua Belanda ini dibangunnya awal Gua Belanda tahun 1906. Nah dulu fungsi utamanya itu hanya bekas terowongan air PLTA, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah cuman Perang Dunia Kedua, Gua Belanda ini beralih fungsi jadi stasiun radio sekaligus juga untuk tempat persembunyian. Nah kenapa ada Gua Jepang? Nah jadi kedua yang menjajah Indonesia itu kan tentara Jepang. Nah kemudian tentara Belanda menyerah tanpa syarat nih sama tentara Jepang. Nah kemudian Gua Belanda itu dikuasai oleh Jepang dan dia membuat satunya lagi yang dinamakan sekarang Gua Jepang. Nah mungkin ada strategi atau ada rencana lain untuk tentara Jepang, karena kalau Gua Belanda itu di dalamnya ada bekas ruang interogasi, ada sel tahanan, ada bekas radio, jadi lebih komplit dibandingkan Gua Jepang. Kalau Gua Jepang tuh hanya lorong-lorong aja, di dalamnya nggak ada apa-apa karena dulunya hanya sekedar tambahan dari Gua Belanda. Pendapat buat kedepannya Tahura. Maksudnya pendapat gimana nih? Pendapat kayak Tahura semakin maju, semakin Nah mungkin kalau itu pasti ya, karena salah satu saya putra daerah dari sini, rumah juga tidak jauh, kebetulan saya masih karyawan di sini. Dan saya berharap kepada masyarakat atau pengunjung yang lain selalu menjaga hutan, melestarikan, dengan terutama jangan buang sampah sembarangan di dalam kawasan. Karena kebetulan kalau Taman Hutan Raya ini adalah hutan konservasi, jadi hutan dilindungi. ya guys. Jadi segitu aja buat penjelasannya untuk Tahura. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada salah kata dan salah pengetikan. Sekian dan terima kasih.